Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu Guru. Ya, Alhamdulillah Bu Guru juga insya Allah sehat. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia lagi. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang desain poster. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar apa saja tentang desain poster, kita berdoa dulu ya. Monggo bersama-sama angkat tangannya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi memudahkan kita untuk memahami apa yang akan kita pelajari. Ya, berikutnya anak-anak perhatikan. Ya, hari ini anak-anak perhatikan, Bu Guru menampilkan sebuah desain poster. Di samping di situ ada tulisan, "Yuk, buang sampah pada tempatnya." Nah, itu apa ya? Buang sampah pada tempatnya. Siapapun, aku, kamu, kita semua. Oh, ini adalah anak-anak gambar yang menarik ini. Ini disebut dengan poster. Apa itu poster? Kita baca bersama yuk. Oke. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya, yaitu tulisan dan gambar, untuk memberikan informasi kepada khalayak. Khalayak itu banyak orang. Yuk kita baca ulang ya, biar masuk ke bawah sadar kita ya. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, dan kombinasi keduanya untuk memberikan informasi kepada khalayak atau kepada orang lain. Nah, anak-anak semuanya, wah, ini ada contoh poster bagus. Yang pertama tentang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena sekarang itu anak-anak banyak belajar di rumah. Nah, ini di rumah saja. Di sini banyak sekali poster-poster tentang putus rantai penularan COVID-19. Jadi anak-anak semuanya, ini adalah ajakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar kita semuanya mampu memutus rantai penularan COVID atau Corona. Makanya anak-anak selama ini belajar di rumah dulu ya. Lanjut, di sampingnya ada poster hemat energi. Kalau kita hemat energi, maka tujuannya adalah menyelamatkan bumi. Makanya kalimatnya singkat tapi cukup jelas ya nak. Hemat energi, selamatkan bumi. Ya, berikutnya. Kayak apa sih ciri-ciri poster? Nah, anak-anak baca ya bareng-bareng sama Bu Guru. Ciri-ciri poster yang pertama, poster dibuat atau disebarluaskan untuk mengajak atau menghimbau orang lain. Kayak tadi, hemat energi, selamatkan bumi. Kan mengajak tuh. Nah, yang kedua, di dalam poster harus ada kata-kata atau gambar yang berisi ajakan kayak tadi. Hemat energi berarti itu adalah kata-kata yang mengajak. Kemudian ada gambarnya enggak? Ada Bu Guru. Iya, tadi gambarnya adalah lampu, gambar lampu ya. Jadi hemat energi akan menyelamatkan bumi. Poster biasanya disebarkan di tempat-tempat yang ramai. Jadi dipasang di pinggir-pinggir jalan, anak-anak sering melihat poster ya. Nah, itu namanya poster ya. Lagi, poster dibuat dengan kata-kata yang mudah dipahami, singkat, jelas, dan santun. Jadi kalimatnya nggak usah yang panjang, jadi yang singkat saja ya. Lanjut, bagaimana langkah-langkah membuat poster? Yang pertama, anak-anak menentukan topiknya dulu. Nanti topik itu apa? Topik dibahas di slide berikutnya. Menentukan topik dan tujuan poster. Jadi tujuan saya membuat poster itu mau mengajak orang lain untuk berbuat apa, atau menghentikan apa, dan sebagainya. Yang kedua,
merumuskan pesan atau amanat yang akan disampaikan dalam poster tersebut. Makanya di dalam poster tentunya ada gambar untuk memperjelas apa maksud pesan atau amanat yang terdapat dalam poster tersebut. Kemudian yang ketiga, merumuskan kalimat yang singkat. Jadi kalimatnya nggak usah panjang, singkat aja. Kalimatnya selain singkat juga menarik, kemudian padat kata-katanya, kemudian jelas. Sehingga dengan sedikit kata, orang yang membaca poster akan mengerti. Ya, paham ya anak-anak? Yang pertama menentukan topiknya. Yang kedua pesannya apa atau amanatnya. Yang ketiga merumuskan kalimat yang singkat, menarik, padat, dan jelas. Lanjut. Wah, masih ada Bu Guru lanjutan cara membuat poster. Yuk kita baca lagi. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bersifat membujuk. Nah, kalimat ini akan mewakili daya sugesti. Daya sugesti itu membangkitkan seseorang untuk mempengaruhi orang yang membaca poster tersebut ya. Jadi kalimatnya yang persuasif. Kemudian yang kelima anak-anak, menggunakan gambar pendukung. Jadi kalau hanya tulisan saja, orang lain bosan atau tidak tertarik. Jadi perlu didukung dengan gambar agar posternya lebih menarik. Lanjut. Yang keenam, menggunakan media yang tepat. Jadi pada saat membuat spanduk itu, membuat poster itu bisa menggunakan kain, bisa menggunakan papan yang besar, bisa spanduk dan sebagainya. Nah, begitu anak-anak langkah-langkah membuat poster. Berikutnya, wah, ada contoh yang bagus nih posternya. Yang pertama apa ya? Wah, tulisannya kepotong Bu Guru, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak masih bisa membaca. Hemat listrik, selamatkan masa depan. Waduh, kalimatnya singkat tetapi padat, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Hemat listrik. Jadi kalau kalian hemat listrik akan menyelamatkan masa depan. Mengapa? Karena anak cucu kita ke depan itu membutuhkan listrik untuk belajar, untuk apa lagi? Untuk berkarya dan sebagainya. Kemudian anak-anak di sampingnya ada poster juga yang bagus. Tanam pohon sekarang, beri nafas untuk masa depan. Loh kan, tanam pohon sekarang, saat ini kita tanam pohon, tapi untuk bernafas masa depan. Karena apa? Pohon itu menghasilkan banyak oksigen. Sip, pintar. Lanjut ya anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan. Tadi kan saat membuat langkah-langkah membuat poster itu ada kata-kata menentukan topik. Nah, kalau jenis poster nih berdasarkan isinya ada yang namanya niaga. Jadi topiknya apa? Oh, tentang niaga atau jual beli. Kemudian apalagi? Poster tentang layanan masyarakat. Apalagi? Ada poster kegiatan. Ada apa lagi? Ada poster karya seni. Ada apa lagi? Nah, ini yang sering kalian baca, yaitu poster tentang pendidikan. Satu persatu kita bahas. Yang pertama, poster niaga. Poster niaga, contohnya di sini ada iklan Kids Corner, ada Milk Carton, Drawing Challenge. Jadi di sini iklan susu nih. Nah, karena ini mengandung iklan komersial, makanya masuk ke dalam poster niaga. Gitu ya. Kemudian apa? Makin hemat, makan nikmat. Jadi bayarnya sedikit, tapi makannya enak. Wow, itu biasanya yang menggunakan poster-poster makin hemat, makan nikmat. Itu rumah makan. Setuju nggak anak-anak? Setuju Bu Guru. Nah, satu, baru kita pembahasan poster niaga. Berikutnya anak-anak perhatikan. Yang kedua, ada jenis poster layanan masyarakat.
Coba anak-anak perhatikan, ada 3 contoh yang Bu Guru sertakan di sini. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu namanya poster layanan masyarakat. Yang kedua, yuk patuhi lalu lintas. Gambarnya Pak Polisi, ada gambar rambu lalu lintas. Itu artinya poster layanan masyarakat. Nah, yang ketiga nih, jangan sentuh narkoba. Itu juga jenis poster layanan masyarakat. Sip. Lanjut ya anak-anak. Berikutnya, ada yang disebut dengan poster kegiatan. Biasanya nih poster kegiatan itu kalau mau 17 Agustus, waduh, di pinggir jalan raya banyak sekali, ya enggak anak-anak? Coba perhatikan di sini ada. Di sini ada festival literasi sekolah. Nah, kalau ini biasanya yang mengeluarkan adalah Dinas Pendidikan. Di sini ada festival, artinya lomba literasi. Bisa membaca, bisa membuat puisi dan sebagainya. Sekolah, jadi antar sekolah. Yang kedua anak-anak, wah di situ kelihatan 17 tahun Indonesia Merdeka. Nah, di situ ayo ikuti lomba. Nah, di sini sangat jelas kalau di situ adalah poster kegiatan. Lanjut anak-anak, di sini ada gambar orang banyak sekali naik sepeda. Sepeda santai. Nah, gratis apa? Wah, banyak door prize. Nah, itu ciri-ciri poster kegiatan. Lanjut ya anak-anak. Oke, berikutnya ada poster yang disebut karya seni. No, bagus sekali nih. Gak ada kata terlambat buat belajar. Jadi buat anak-anak gak ada tuh kata terlambat. Pokoknya setiap hari belajar dan terus belajar ya. Itu maksudnya gak ada kata terlambat buat belajar. Jadi meskipun sudah tua, tetap boleh belajar. Justru wajib belajar. Paham anak-anak? Lanjut. Banyak membaca buku, semakin berilmu. Nah, sepakat sekali anak-anak. Kalau kalian banyak membaca buku, maka semakin luas wawasan kalian dan semakin berilmu. Lagi, sekolah adalah rumah kedua kita. Bagus ya posternya. Oke. Nah, anak-anak, yang terakhir yaitu tentang poster pendidikan. Contoh, raih prestasimu, sukses menantimu. Jadi kalau anak-anak rajin belajar, insya Allah akan sukses meraih prestasi. Lanjut, orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Begitu juga anak-anak ya, karena anak-anak seorang pelajar, jadi menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Lanjut, mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu. Kalian pengen jadi sarjana, pengen jadi pengusaha, pengen jadi apa saja, yang penting sekolah dulu. Jadi tidak boleh bermalas-malasan sekolah ya. Oke. Nah, itu anak-anak. Sekarang tugas dari Bu Guru adalah, yuk kita baca. Tugas dari Bu Guru, anak-anak membuat satu poster ya. Ada gambarnya yang sederhana saja. Kemudian ada pesan singkat dari poster tersebut. Jadi buatlah satu buah poster di kertas biasa saja nggak apa-apa. Yang penting nanti hasil posternya anak-anak difoto terus dikumpulkan ke Google Classroom. Anak-anak tentukan dulu mau posternya gak boleh. Misalnya orang tuanya jualan apa digambar. Nah boleh. Atau iklan atau poster layanan masyarakat boleh. Poster kegiatan juga boleh kalau anak-anak suka mengikuti kegiatan. Poster karya seni juga boleh. Poster pendidikan juga boleh. Terserah anak-anak ingin seperti apa. Ya, itu anak-anak belajar hari ini. Ya, membuat poster ini waktunya nggak usah keburu-buru ya. Nggak usah terburu-buru. Jadi bisa 1 minggu ya. Nanti sebelum UTS sudah selesai tugas membuat posternya. Begitu anak-anak, selamat belajar di rumah. Tetap bahagia. Belajar bersama orang tua. Oke? Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.